untuk mempelajari sedikit sejarah dan pengajaran dari Alkitab juga. Dan biarkan ini membekali kami pada saat kami ditanya atau berdiskusi. Di dalam nama Maran Yeshua Mesiha, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim, selamat malam. Shalom. Oke, selamat malam. Izinkan saya juga menyapa rekan-rekan dari pemirsa channel Nasrani Indonesia. Masih bersama dengan saya Romo Aldo Tulungalu yang membahas terus agama, sains, dan juga sejarah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus ke sejarah. Baik, saudara-saudara bisa melihat screen yang saya share pada malam hari ini, ya. Baik. Judul yang saya bawakan materi pada malam hari ini adalah data jutaan Yahudi murtad menjadi pengikut Yesus sejak abad 19. Jadi datanya dari mana, siapa saja mereka, siapa ilmuwan yang murtad, bandingkan dengan jumlah Kristen yang masuk Yahudi, mengapa lebih banyak Yahudi yang murtad, apa langkah-langkah pemerintah Israel dan Yahudi Ortodoks untuk membendung pemurtatan Yahudi ini. Mari kita lihat data-data sejarahnya. Baik. Saya akan share dalam 3 bagian penting, ya. Yang pertama adalah beberapa data jutaan Yahudi murtad, lalu alasan-alasan mengapa mereka menjadi pengikut Yesus. Yang ketiga, tentunya ada feedback mengapa hal ini terjadi. Ada tindakan dari pemerintah Israel dan orang-orang Yahudi untuk membendung tsunami murtad ini. Nah, seperti apa nanti saya coba paparkan di dalam penjelasan sekitar 30 menit ke depan. Yang pertama, ya, beberapa data jutaan Yahudi murtad. Cek data-data referensi dari wiki berikut, ya. Perhatikan nama-namanya dari A sampai Z pun ada. Ya, saya lompat ke wiki, ya, lalu saya juga akan bandingkan data Kristen murtad ke Yahudi. Ya. Saudara-saudara, kenapa saya share data ini, ya? Karena ya, banyak orang masih berpikir kalau ajaran Yesus kita ini ditolak sama Yahudi. Nah, itu adalah hoax. Ya. Ajaran kekristenan berasal dari Yesus, berasal dari rabi Yahudi, ya, bernama Yeshua Mesiha atau Yesus Kristus. Ya, jadi jemaat awalnya, murid-murid awal dari Yahudi ini adalah ya kaum Yahudi sendiri. Jadi di abad 1 Judaism ini pecah. Ya, ada yang percaya Yesus, ada yang menolak. Ada ribuan jemaat Yesus. Ya. Lalu ya, yang sebagian besar yang menolak ini karena kalah perang sama Yahudi, mereka tercerai-berai, ya. Lalu ada yang bermukim di Afrika, di Eropa, di Amerika. Nah, semenjak abad 19, abad 20, ya, 21, mereka banyak yang murtad ke dalam ajaran Kristen atau Mesianik, ya. Bahkan bukan hanya banyak, tapi ini seperti tsunami, ya, bergelombang. Sementara orang Yahudi sendiri yang coba membendungnya, ini saya perhatikan kurang berhasil di dalam hal ini. Baik, ini adalah data-data yang saya coba perhatikan. Jangan berkecil hati kalau kita ambil dari Wikipedia, karena saya perhatikan data-datanya cukup valid, ya. Kalau di sini, ya, dilihat ada sekitar 2000
ya, Yahudi Eropa converted to Christianity every year during abad 19. Jadi ada orang Yahudi Eropa pindah ke Kristen setiap tahun ya. Itu 2000 orang. Ini apa? Ini apa? Ini kuah. Ya. Sorry, anak saya. Baik, saya lanjutkan ya. Setelah ini di Eropa, saya perlihatkan datanya ya. Di sini ada di tahun 1890-an ya. Sekitar 3000 per tahun ya. 1000 di Austria, Hungaria, 1000 di Rusia, Belarus, Ukraina, Lituania, Polandia, 500 di Jerman, dan remainder in the English world. Di abad 19, abad 19 ada 250.000 Yahudi converted to Christianity according to existing record various society. Ini ada referensi yang kita bisa ambil ya. Ini dari buku Hundry Stanley and Goldberg Lewis 2003, How Jews in Christianity, Views on the Messianic Movement. Lalu data dari Pew Research Center ya, 2013. Nah ini dia, ada 1,6 juta Yahudi Amerika yang teridentifikasi sebagai Kristen, kebanyakan masuk ke dalam Protestan. Ya. Jadi Pew Research Center ini kalau saudara-saudara perhatikan, ini suatu institusi netral yang biasanya melakukan survei. Nah dalam hal ini survei dalam hal agama. Ya. How many Jews are there in the United States? Lalu ada juga sumber dari A Portrait of Jewish American, Chapter 1, Population Estimates. Juga dari data survei yang sama, ini diambil 2013. Lalu dari American Jewish Population rises to 6,8 juta. Ya, March Judy 30 September 2013. Okay. According to same data, most of American Jewish background who identify themselves as most sort of Christian, 1,6 juta were raised as Jews or are Jews by ancestry. Jadi dari 1,6 juta orang Yahudi itu memang ada di dalam keluarga Yahudi, ya, bertumbuh dalam budaya Yahudi atau nenek moyangnya adalah Yahudi. Tahun 2012, 17% Yahudi di Rusia diidentifikasikan sebagai Kristen. Ini adalah datanya, ada 2, Arena Atlas of Religions and Nationalities in Russia. Lalu Survey Maps 2012, ya. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana kondisi Yahudi di dalam negara Rusia itu, kenapa mereka banyak yang berpindah ke Kristen Ortodoks. Ya, dari data-data ini ya, ini masih ada, kalau saudara-saudara cek ya, ribuan yang lain, ada masing-masing sumber yang cukup valid yang menyatakan ada perpindahan. Terus secara signifikan orang-orang Yahudi. Nah, bahkan di bawah sini, saudara akan perhatikan ya, ini nama-nama orang Yahudi yang pindah ke Kristen atau ke Mesianik. Biasanya mereka itu tidak menyebut diri mereka itu sebagai Kristen, tapi Mesianik. Nah, kata Mesianik dan Kristen ini sebenarnya akarnya sama. Kalau kata Mesianik itu dari kata Meshiha Aramaik ya, atau Mesyak di dalam Ibrani ya, artinya adalah yang diurapi. Mesyak. Jadi kalau Mesianik ya, Mesianik itu artinya pengikut yang diurapi. Dalam bahasa Aramaiknya Mesikaye, pengikut yang diurapi. Kalau Kristen itu diambil dari Kristianos.
ya. Kristianos dari bahasa Yunani. Jadi artinya sama, pengikut yang diurapi. Nama-namanya ini saudara-saudara bisa cek sendiri ya. Ini dari A sampai Z yang menggambarkan sebagian saja orang-orang yang teridentifikasi sudah pindah. Gitu ya. Jadi kalau kita cek ya, saya kembali ke slide saya. Kalau kita cek, ada teman Yahudi kita yang cukup bangga gitu, ada orang Mesianik pindah ke Yahudi, atau ada orang Kristen pindah ke Yahudi, memang itu ada ya. Atau ada orang-orang yang sedang dalam masa katekisasi lah bisa dibilang untuk masuk ke dalam sekte Yahudi, itu memang ada ya. Tapi jumlah mereka relatif sangat kecil ya. Kalau dilihat di dalam kekristenan, kita sama-sama tahu ada teman kita yang berpindah, dan itu hal yang wajar aja karena memang kebebasan dalam memilih agama ya, itu bagian dari hak asasi manusia. Coba kita lihat orang-orang yang pindah dari Kristen ke Yahudi di sini. Kalau saya udah cek di sini ya, ini ada 31. Terus ditambah lagi yang atasnya, tambah 3. Ini pun ya ada yang pindah lagi keluar gitu ya. Jadi nggak sebanding, ini cuma puluhan ya. Sementara yang berpindah dari Yahudi menjadi pengikut Yesus itu ratusan ribu ya, ribuan setiap tahun. Bahkan ada data yang mencatat tadi ada jutaan yang pindah. Jadi seperti tsunami, sementara orang Yahudi yang coba membendungnya, saya perhatikan itu membangun tembok yang tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tinggi, sehingga tsunami ini tetap terjadi ya. Baik, coba kita cek data. Cek data Time of Israel jutaan Yahudi di Rusia. Oke. Ini saya tadi yang sempat singgung ya. Kenapa ada orang Rusia itu pindah banyak? Ya, orang Yahudi Rusia itu pindah banyak ke dalam Kristen. Nah, di sini dicatat ya oleh Eli R. Sainker, seorang profesor sejarah Jewish Study at Emory University. Jadi beliau ini mencatat ya sejak 1817 sampai 1906. Nah, data riset ini dipublikasikan di Stanford University Press. Ya, beliau mencatat ada banyak orang Yahudi di Rusia ya yang berpindah ke Kristen. Di sini dicatat ada 69.400 Yahudi yang convert ke Rusia Ortodoks, Roman Katolik, dan Lutheran. Saudara-saudara bisa pahami kalau di Rusia itu mayoritas adalah Rusia Ortodok. Rusia Ortodok itu bagian dari Kristen Ortodok atau Ortodok Timur, gitu ya. Ortodok di dalam kekristenan, Ortodok itu secara garis besar terbagi dua. Ya, ada Ortodoks Timur, ada Ortodoks Oriental. Nah, kalau Rusia ini masuknya ke dalam Ortodoks Timur. Nah, di Rusia itu ada puluhan ribu ini orang Yahudi itu masuk ke Ortodoks Timur dan lainnya. Lalu ditambahkan di sini lebih, kemudian ada 1.500 Yahudi converted to other tolerated religions. Jadi selain ke Kristen ada juga ya ke agama-agama lain ya. Jadi kalau saudara perhatikan agama Yahudi ya, itu sebenarnya membuka diri ya kepada orang-orang yang mau masuk ke dalam agama. Cuman agama ini tuh statusnya adalah agama suku ya.
agama seperti kalau di Indonesia tuh seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, ya. Jadi tidak punya sosok-sosok rasul, ya. Tidak punya orang-orang yang diutus supaya membuat penganut agama lain masuk, ya. Khusus untuk dikonversi. Tidak ada penginjil atau pendakwah. Jadi agama ini sebenarnya bisa dilestarikan kalau mereka beranak pinak, lalu semua generasinya itu ya diajarkan untuk memeluk agama Judaisme. Jadi benar-benar agama suku, gitu. Beda sama agama Kristen, agama Islam. Ya, dalam kekristenan punya istilah rasul, punya istilah penginjil. Di dalam Islam punya istilah pendakwah, gitu ya, yang tugasnya membuat agama lain, penganut agama lain convert, gitu. Oke, saya next ke Saudara bisa perhatikan alasan-alasan mengapa mereka murtad, ya. Dalam analisa saya, mengapa banyak orang Yahudi murtad sampai sekarang, ya? Karena mereka itu terlalu lama menantikan Mesias mereka. Kalau saudara ingin tahu, ada berapa sih sebenarnya orang Yahudi yang klaim sebagai Mesias sejak Yesus sampai sekarang? Ternyata itu ada puluhan orang, ya. Dan yang paling banyak didukung, ya, ada satu sosok namanya Bar Kokhba. Bar Kokhba itu hidup di abad 2. Nah, beliau inilah yang memimpin peperangan Yahudi dengan Romawi 132 sampai 135, ya. Semua Yahudi pada saat itu mendukungnya sebagai sang Mesias Yahudi. Jadi bukan hanya Mesias imam, ya, karena ada banyak yang menyatakan beliau ini dari keturunan Lewi. Tapi si Bar Kokhba menyatakan kalau dia ini adalah keturunan raja, ya, Yehuda. Gitu. Ternyata kalah, ya, kalah perang sehingga kocar-kacirlah semua orang Yahudi, gitu ya. Dia klaim ternyata gagal, gitu ya, kemesiasannya. Nah, setelah dia itu banyak orang Yahudi yang klaim. Nah, ini saya kasih lihat datanya. Jadi ada yang sempat mencatatkannya di wiki juga. Nah, ini ada listnya. Dari abad 1 sampai sekarang, ya, abad 20. Saya perhatikan, ya, mulai dari Yesus, ini ada Teudas, ada Simon Perea, Atronges, Simon Bar Kokhba, ini yang saya sebut tadi, Moses of Crete, ada Kuzistan, Ishak ben Yakub, ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang klaim sebagai Mesias lalu pindah ke Islam. Beliau adalah Zabatai Zevi. Sini, ya. Yang klaim sebagai Mesias but then converted to Islam, ya. Saya perhatikan data-data di sini cukup valid, ya. Ada referensi-referensinya. Oke. Jadi memang secara natur, ya, kalau manusia hidup itu nggak suka dalam penantian, nggak suka istilahnya diiming-imingin janji, ya. Maunya pasti, ya. Kalau dijanjikan sesuatu nggak mau nunggu terlalu lama, gitu. Maunya yang pasti-pasti aja, yang ada itulah yang diambil. Nah, orang-orang Yahudi yang menolak Yesus itu menantikan enggak puluhan tahun, enggak ratusan tahun, tapi sudah 2000 tahun semenjak Yesus. Jadi kalau ada, ya, orang-orang yang Yahudi yang sudah terima Yesus, ya, mereka itu curious, ya. Mereka ingin tahu kenapa, ya. Yang kedua, alasan mengapa mereka murtad, kalau saya perhatikan, tidak tahan penganiayaan,
Ya, saudara-saudara, tadi saya sudah sharing bagaimana orang-orang Yahudi di Rusia itu banyak yang pindah. Itu karena memang mereka itu ada di dalam masa-masa tekanan dari pemerintahan Rusia. Jadi mereka ditekan, diminta untuk pindah. Nah, kalau mereka pindah, mereka nggak tahu ya mau pindah kemana. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah keyakinan, gitu ya. Kalau udah pindah keyakinan, sudah otomatis menjadi bagian dari warga negara Rusia. Dan di dalam Rusia memang mayoritas itu Kristen Ortodok. Bahkan sampai sekarang ya, pemerintahan Rusia sangat menghormati pemimpin gereja Ortodoks Rusia ini. Ya. Kalau saudara bandingkan dengan sejarah kekristenan, ya, saudara bisa saya perlihatkan ya. Ini ada sekitar 30.000 martir di tangan raja Yahudi ya. Ini di Ethiopia. Kalau saya perhatikan. Jadi ada orang, ajaran Kristen itu memang identik dengan martir ya. Semenjak Yesus martir, ada Stefanus tahun 33, lalu Yakobus uskup Yerusalem tahun 62, lalu banyak ya yang dipersekusi oleh Paulus, lalu Paulus mati ya tahun 66, Petrus juga di hari yang sama, para rasul banyak yang lain mati juga, itu kebanyakan mati martir ya. Begitu juga jemaat-jemaat awal. Nah, yang banyak tidak diketahui oleh rekan-rekan saudara-saudara Kristen di Indonesia, sebenarnya ada raja di kota Najran ini. Dia ini bernama namanya siapa ya? Saya lupa. Nah, ini. Coba saya cek data yang lain. Nama rajanya adalah Dunuwas. Ya, ini dia. Dunuwas, real name adalah Yusuf As-Aryat. Gitu ya. Ini hidupnya di abad 6, 517 500 sampai 527 ya. Nah, beliau ini adalah raja Yahudi ya. Tapi hidupnya itu ya memperkusi banyak saudara-saudara kita, bahkan ada ribuan umat Kristen di dalam masa pemerintahannya yang dibakar hidup-hidup. Ya. Ini saya cek tadi ada data dari saudara-saudara Muslim sendiri nih. Ini saya ambil dari website Islam ya supaya lebih netral. Ya, di sini dijelaskan memang begitu kejamnya raja ini sehingga dia membakar banyak orang Kristen. Ya, kalau kita harus martir, pasti secara naluri kita maunya itu matinya cepat. Nah, kalau proses dibakar itu matinya lama. Pada saat kita gosong, badan kita gosong gitu, nyawa kita masih ada di dalam badan kita, merasakan bagaimana penderitaan sakitnya dibakar. Jadi sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi di Rusia tadi. Kalau kita, banyak saudara-saudara kita yang mempertahankan imannya sampai mati ya, penderitaannya apapun itu ya, sampai mati, bahkan dibunuh secara perlahan-lahan. Nah, sementara saudara-saudara Yahudi tadi imannya nggak kuat, lebih baik ya convert gitulah. Ini datanya ada di sini. Bahkan nama uskup Kristen ya itu juga dicatat di sini. Oke, saya next ke data yang berikutnya. Alasan mengapa mereka murtad. Penginjilan yang efektif
ya, selain dua yang di atas ya, alasan orang Yahudi murtad itu adalah penginjilan yang efektif oleh saudara-saudara Messianic Jews atau orang-orang Yahudi yang sudah murtad gitu ya. Berikut adalah komunitas-komunitas atau website mereka yang gigih melakukannya. Jadi saudara bisa cek sendiri ya. Ini ada komunitas ANM ya. Ini bukan hanya ke Yahudi tapi juga fokus pelayanannya ke bangsa-bangsa. Terus ada One for Israel. Beliau website ini, komunitas ini fokus pelayanannya untuk menginjil ke bangsa Yahudi sendiri ya. Mereka punya website dan mereka juga punya istilahnya YouTube channel. Jadi di situ saudara-saudara bisa lihat siapa aja orang-orang yang pindah. Bahkan ada ilmuwan-ilmuwan yang pindah menjadi murid Yesus. Jadi orang-orang yang pindah itu bukan hanya oh ya ikut saudaranya, ikut temannya, ikut kekasihnya, ya ikut pasangannya gitu ya. Tapi memang orang-orang yang berpikir secara jernih dan memutuskan dengan akal sehat mereka untuk berpindah keyakinan. Ini adalah websitenya One for Israel. Saudara bisa lihat ya. Oke, kalau ini go to deeper, I met Messiah, testimony. Nah ini adalah kesaksian-kesaksiannya. Ya. Nah ini kalau saudara browsing di sini, saudara akan menemukan banyak orang profesional ya. Di sini ada dokter Seth Postels. Ada banyak ilmuwan saya perhatikan di sini. Ya. Salah satu ilmuwan yang saya kagumi yang pindah ke sini adalah Profesor James Tour. Kalau saudara mau cek ya siapa beliau, coba kita cek di sini. James Tour. Nah, ini adalah profesor kimia di dalam berkebangsaan Amerika berdarah Yahudi ya. Saudara perhatikan ini awards yang dia terima ya. Become a Fellow of Royal Society of Chemistry in 2020 and was awarded on Royal Society of Chemistry Centenary Prize for Innovation and Material Chemistry. Ya. Ada banyak penghargaan yang dia terima dan beliau juga ini adalah pemegang banyak hak paten, lalu juga mendirikan perusahaan-perusahaan riset ya. Jadi bukan orang sembarangan yang terbawa secara emosi untuk menjadi pengikut Yesus, tapi memang memikirkannya dengan baik. Nah, beliau ini di dalam banyak video pengajarannya juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang dinilai oleh orang-orang Yahudi ini berbahaya. Kalau orang-orang seperti ini bersaksi kepada kaum Yahudi. Gitu. Makanya jangan heran semakin banyak orang-orang Yahudi yang pindah keyakinan. Oke, saya coba JustForJesus.org ini adalah sebenarnya cikal bakal ya, organisasi yang membentuk akhirnya komunitas Messianic Judaism. Nah, mulainya tuh dari Just for Jesus. Gitu ya. Kalau saudara-saudara ingin perhatikan pertumbuhan komunitas Yahudi Kristen, saudara yang ada di Israel, saudara-saudara bisa cek di website ini. Coba saudara perhatikan. Ya. Ini Directory of Messianic Organization in Israel. Kalau saudara cek ya, di sini, ini ada kategorinya ya. Ada kategori jemaat, ada kategori pelayanan, sekolah, turisme, dan yang lain-lain. Nah, saudara kalau cek secara
kejemaatan, di sini ada 72 result. Artinya ya, ada 72 organisasi kejemaatan yang melayani mereka yang mau pindah, mereka yang mau murtad menjadi pengikut Yesus. Ini saya bicara di Israel ya. Kalau di luar Israel itu sudah menjamur. Ini saya share data yang ada di Israel ya. Ini ada 5 page. Kalau saudara perhatikan, sorry, ini tourism, ini yang organisasi ya. Oke. Organisasi ya, ada 5 page. Lalu ministry ya, pelayanan atau gereja gitu, ini juga ada 72 atau 88 hasil ya. Ini saudara bisa perhatikan. Jadi istilahnya enggak cuma satu gereja di sana ya, orang Yahudi yang terima Yesus bisa join ke berbagai jemaat yang dekat dengan lokasi mereka tinggal, atau mungkin nyaman di komunitas mana dia bertumbuh. Ada banyak pilihan di sana. Kalau saudara bandingkan ya, 10 tahun yang lalu tuh nggak seperti ini. Dan jangan heran kalau di tahun-tahun ke depan semakin banyak organisasi ya seperti ini. Nah, selain perpindahan orang-orang Yahudi itu ke pengikut Yesus, itu sebenarnya ya ada juga yang pindah ke agama-agama yang lain ya. Ada juga yang pindah ke Islam. Makanya Muslim ya yang melihat adanya tsunami perpindahan ini, mereka mau coba-coba ya. Coba-coba mengikuti hal yang sama ya. Mereka membawa gerakan Jews for Allah. Nah, kalau saya perhatikan tahun lalu ya, website mereka itu masih ada, Jews for Allah. Tapi kalau saya cek tahun ini, websitenya itu udah nggak ada. Ya. Di sini hanya ada ya satu website ya. Ini damur.com. Ini yang menjelaskan tentang Jews for Allah. Jadi ini ngikutin Jews for Jesus yang tadi ya. Karena mereka melihat loh, kok berhasil nih Jews for Jesus. Akhirnya mereka membuat Jews for Allah. Ya. Karena mereka meyakini kan Tuhannya sama nih. Ya. Jadi mereka mau coba-coba gitu kan. Di sini ada websitenya, www.jewsforallah.org. Nah, kalau kita cek di sini, coba perhatiin. Ya. Jews for Allah, saya cek. Nah, perhatikan. Ini udah nggak ada lagi. Ya. Berbeda dengan Jews for Jesus dan komunitas-komunitas Yahudi Kristen lainnya yang bertumbuh semakin banyak. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya tuh selain organisasinya, Yahudi Kristen ini punya sinagoga sendiri. Ya, sementara Yahudi Islam ini mereka nggak punya, nggak ada istilahnya Yahudi sinagoga Yahudi Islam sendiri, gitu ya. Tidak ada. Sementara kita banyak menjamur. Oke. Alasan yang berikut. Mengapa mereka murtad? Mendapatkan informasi dari media termasuk GoTV, ya. Jadi ada channel pelayanan, seperti kalau di Indonesia kan ada juga ya channel pelayanan yang menyiarkan banyak rohaniawan untuk memberikan siraman rohani. Ya, di sana juga ada khusus namanya GoTV. Ya, itu banyak kesaksian Yahudi yang murtad ya, dan bertujuan memang untuk menginjili khusus orang Yahudi. Nah, tindakan pemerintah Israel dan Yahudi untuk membendung tsunami murtad ini apa? Gitu. Yang pertama yang dilakukan, ternyata pemerintah Israel melarang GoTV tayang secara sepihak. Ya. Nah, ini berbeda dengan di Indonesia.
Kalau di Indonesia, di pemerintah kita sampai saat ini tidak pernah melarang ya atau membatasi ada channel TV yang menyiarkan ya, tentang penginjilan. Ya, siapapun ya, gereja manapun ya, asal duitnya kenceng ya, ya bisa melakukannya di channel-channel TV yang ada. Nah, sementara pemerintah Israel ini karena tahu ya, akhirnya GoTV ini diputus tayangnya. Ini ada beritanya. Dan kalau saudara cek di Google, ada berbagai berita yang meliput ini. Tuh ya. Karena ketakutan. Mereka ini sangat efektif ya. Karena kalau media ini kan bisa masuk ke dalam rumah-rumah pribadi, langsung ruangan-ruangan pribadi orang Yahudi. Yang bersaksi siapa? Rabi-rabi yang murtad juga bersaksi di situ. Orang-orang penting Yahudi murtad bersaksi di situ. Ya. Jadi jangan heran kalau emang banyak yang ragu ya, dan akhirnya percaya. Lalu yang kedua, ya, tindakan Yahudi itu apa? Kalau saudara-saudara pernah mendengar nama Tovia Singer, beliau adalah rabi ortodoks, membuat tembok bendungan tsunami murtad ini dengan nama Judaism Outreach. Namun saya perhatikan tidak berhasil. Ya, dia kalah berdebat dengan Dr. Brown ya, dan takut berdebat dengan rabi-rabi mesianik yang sudah murtad gitu ya. Jadi jangan heran kalau saudara-saudara Yahudi yang ada di Indonesia ini memakai ajarannya ya, untuk menyerang kekristenan. Ya. Itu banyak mengambil memang dari pengajaran Tovia Singer. Ya. Kalau saudara mau perhatikan, ini ada websitenya di sini. Saya next aja. Ya. Lalu apalagi tindakan dari orang-orang Yahudi ini? Nah, saudara-saudara banyak yang tidak ngecek ya data ini. Ini saya share aja. Ya. Pihak Yahudi melakukan berbagai persekusi terhadap umat Kristen di Israel. Ada gereja yang dibakar oleh rabi Yahudi. Ini bukan jemaat Yahudi, tapi rabi. Ini saya share buat saudara-saudara. Ini beritanya. Ini hangat ya. November 19, 2019. Berarti baru beberapa bulan yang lalu. Ya. Jadi rabi Yahudi. Saudara-saudara, kalau perhatikan di dalam Torah Musa, ya, di situ di dalam 613 salah satunya itu mengajar, ya, kalau rumah-rumah ibadah agama lain itu harus dihancurkan, dibakar. Jadi tidak ada kata toleransi di dalam ajaran ini. Ya. Jangan heran kalau di abad 2 sebelum Masehi, ya, kaum Samaritan itu kan punya kuil sendiri ya, tempat peribadatan sendiri di Gunung Gerizim. Ya, kaum Samaritan ini adalah saudara-saudara dari Yahudi sendiri sebenarnya, ya, karena mereka bermukim di Israel Utara, sementara Yahudi atau Yehuda itu adanya di Israel Selatan. Nah, ini sama-sama keturunan Israel, tapi punya ajaran yang berbeda. Nah, orang Yahudi yang selatan ini memusuhi Samaritan yang di utara. Ya, mereka mencoba memaksakan ajaran sampai menghancurkan kuil mereka. Karena ada di dalam ajaran mereka. Gitu. Nah, di abad ini masih ada orang Yahudi yang coba melaksanakannya. Jadi di dalam Torah mereka ini nggak salah, karena ini sesuai. Tapi karena memang Israel ini juga bukan sistem kerajaan lagi, ya, kaum Sanhedrin atau pengadilan Yahudi itu juga sudah punah. Ya, yang ada adalah pengadilan tinggi di Israel. Nah, rabi ini dijatuhi hukuman 50 tahun penjara.
Itu ya. Baik, next. Ini ada foto bagaimana orang Yahudi mencoba mencibir, meludahi. Ya, ternyata kasus-kasus Yahudi meludahi umat Kristen di Israel itu sangat banyak. Ya, kalau saudara cek Yahudi speech on Christian, ya di Google itu akan muncul beberapa media yang meliputnya. Itu artinya ini memang sudah jadi kebiasaan orang-orang Yahudi ini untuk melakukan persekusi seperti ini. Ya, kenapa? Ya karena mereka merasa terintimidasi, ya dalam tanda kutip, karena mereka merasa kalau Kristen ini dibiarkan, ya jumlah mereka akan semakin sedikit. Ini beritanya. Bahkan di sini disebut Holy Spirit, meludahi ludah suci lah gitu ya. Mengapa do ultra orthodox Jews spit at Christian? Mengapa orang-orang Yahudi ultra ortodok meludahi orang-orang Kristen? Di sini ada beritanya. Ya, kalau saudara mau tahu, ya saya bacain Torah Musa. Ulangan 13, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, engkau harus melempari dia dengan batu. Sebentar, saya baca dari ayat 6 ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbakti kepada sesembahan lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu sesembahan bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu. Janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah mendengarkannya, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Maka seluruh Israel akan mendengar dan mengikut takut, sehingga mereka tidak akan melakukan perbuatan. Engkau harus melempari dia dengan batu, sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau. Ya, apabila di salah satu kota yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengarkan orang berkata, dan seterusnya. Dengan demikian, ya, orang-orang yang mengajak Yahudi murtad, orang-orang yang mengajak itu harus dibunuh, harus dirajam. Siapa yang merajamnya lebih dulu adalah saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara perlu diperhatikan, mengapa Yesus, ya, yang dari kemuliaannya itu mau meninggalkan tahta sucinya untuk turun ke dalam dunia fana, untuk memperbaiki peradaban manusia, ya, dimulai dari peradaban Yahudi yang terkenal anarkis ini. Mereka membunuh bangsa-bangsa yang lain, juga membunuh saudara-saudara mereka. Ini kalau ajaran ini masih diteruskan terus, dan orang-orang Yahudi ini bisa memenangi peperangan-peperangan terus, maka dunia ini, ya, tidak akan tentram. Ya, selalu terjadi permusuhan, ya. Saudara dengan saudara saling membunuh, bangsa dengan bangsa terus saling membunuh. Oleh karena itu Yesus datang untuk menyudahi, ya, ajaran-ajaran ini, menggantinya dengan ajaran kasih. Gitu ya. Oke, kesimpulannya apa? Yang pertama, ajaran Yesus ini ditolak oleh kaum Yahudi. Ajaran Yesus ini ditolak oleh kaum Yahudi adalah hoax. Jadi kalau ada yang bilang ajaran Yesus ditolak sama Yahudi, nah itu adalah hoax. Ya. Lalu yang kedua, aliran Kristen Mesianik adalah jembatan umat Kristen untuk berbondong-bondong masuk ke Yahudi. Itu juga hoax. Memang ada, ya, orang-orang Kristen Mesianik yang berpindah keyakinan ke Yahudi. Itu memang ada, kita hormati dan kita berdoa aja supaya mereka menjadi orang yang lebih baik, ya. Kalau mereka mau bertobat itu kita harus bersyukur. Kalau enggak, kita hormati keputusannya. Tapi kalau ada orang yang bilang itu banyak berbondong-bondong, ya, itu adalah hoax. Jumlahnya sangat sedikit, ya. Lalu kesimpulan yang ketiga, ajaran Yesus itu Mesias
sudah dibantah Yahudi itu juga hoax. Ya, kalau kita perhatikan, ya, Rabbi Tovia Singer itu banyak menggelontorkan ajaran-ajaran yang menolak kemesiasan Yahudi, bahkan dia juga mengajarkan Yesus itu tidak eksis. Dan ini semua sudah dibantah, bukan hanya oleh rohaniawan Kristen, tapi oleh sejarawan, ya, dan juga oleh Yahudi yang murtad. Ya, rabi-rabi Yahudi Mesianik mencoba meluruskan ajaran ini. Ya, mencoba menginjil, dan mereka cukup berhasil dalam upaya mereka membuat Yahudi banyak kembali kepada Yesus. Haleluya. Baik, saudara-saudara, ini yang bisa saya share pada kesempatan malam hari ini. Semoga data yang saya sampaikan ini bisa saudara-saudara cerna. Dan kalau saudara-saudara ada yang ingin mau sampaikan, ada menambahkan data di samping apa yang saya telah sampaikan, dipersilakan. Atau saudara-saudara ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo atas pengajarannya dan penjelasannya mengenai pemurtadan Yahudi yang ke Kristen. Oke, teman-teman, ada nggak teman-teman di sini mau bertanya atau menambahkan? Seperti kayak bertanya mengenai Yahudi itu kan ada nih di Indonesia, bebal banget ya. Mereka merasa kalau di Yahudi itu memiliki kebenaran, ajaran mereka benar gitu. Itu bagaimana sih Romo untuk menanggapi Wahyudi-Wahyudi terutama yang ada di Indonesia? Ya, nggak apa-apa. Ya, setiap agama, ya, ataupun setiap aliran di dalam satu agama pasti meyakini alirannya, agamanya yang paling benar. Ya, itu kita mesti hormati. Ya, namun demikian, ya, pada saat mereka menyerang keimanan Kristen, ya, sebagai apologet atau para pengajar Kristen harus menyiapkan diri dengan baik untuk membantah dan meluruskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya. Oke, terima kasih Romo. Oh ya Romo, ada yang angkat tangan nih. Silakan Kak Edo. Iya, saya mau tanya tadi sempat dijelaskan tentang Michael Brown ya, yang rutin berdebat atau banyak membantah Tovia Singer. Apa bisa dijelaskan sebenarnya siapa Michael Brown ini dan seberapa bagus apa yang dia lakukan untuk memberikan bantahan ke Tovia Singer? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Michael Brown, ya, bukan hanya keturunan Yahudi, tapi beliau juga adalah seorang sarjanawan. Jadi data-data yang disampaikan itu lingkupnya bukan hanya berkenan dengan Torah, bukan hanya berkenan dengan agama saja, tapi memang data-data sejarah. Begitu juga data-data arkeologi. Ya, beliau adalah seorang sarjana Ancient Near East, ya, pakar, ya, yang mempelajari, ya, bukan hanya bangsa Israel kuno, tapi bangsa-bangsa sekelilingnya, budaya sekelilingnya itu seperti apa, gitu ya. Beliau ini sudah 2 kali berdebat dengan Rabbi Tovia Singer. Yang perdebatan pertama, saudara-saudara bisa lihat di YouTube channel, ada salah satu YouTube channel yang menerbitkan, ya, perdebatan mereka yang cukup panjang. Ya, perdebatan kedua mereka, nah inilah yang dinanti-nantikan oleh banyak pemirsa. Kenapa? Karena pada saat sebelum perdebatan itu selesai, Tovia Singer ini sudah menandatangani sudah menyatakan secara lisan kalau stasiun TV, kalau nggak salah itu CBN, ya, itu bisa menayangkan
perdebatan mereka. Namun setelah perdebatan berlangsung sengit, ya, beliau tidak bersedia untuk menandatangani, ya, debat tersebut untuk disiarkan. Oleh karena itu, Dr. Brown sendiri, ya, itu tidak untuk menghormati, ya, keputusan Tovia Singer, ya, juga akhirnya juga tidak bisa memaksa, ya, CBN itu untuk menyiarkannya. Jadi memang ini keputusan dari Rabbi Tovia Singer, ya. Sampai sekarang banyak penonton yang menanti-nantikan debat kedua itu disiarkan, tapi Tovia Singer sampai sekarang tidak meresponnya, gitu. Yang cukup merespon adalah salah satu dari staf Rabbi Tovia Singer. Ini saya dapatkan berita dari teman saya, teman kita juga di CIA. Saya lupa siapa, ya. Mungkin saudara David yang memberikan data kepada kita, ya. Kalau salah satu stafnya Tovia Singer itu sampai murtad, ya, sampai akhirnya terima Yesus dan jadi penginjil di Afrika. Karena apa? Karena di debat tersebut dia ngelihat kalau si Tovia Singer ini kewalahan, ya, nggak bisa menjawab dengan baik, ya, pertanyaan-pertanyaan, argumen-argumen tajam dari Dr. Brown. Saya coba cari artikelnya. Oke, ini dia. Coba saya buka dulu, ya. Oke, saya cek namanya. Oke. Baik, ini kalau saudara-saudara klik di Google, ya, judulnya ini From Orthodox Jew to Missionary in Nigeria, ya, eksklusif Michael Brown praises woman whose faith in Yeshua motivates ministry by Michael Brown. Jadi ditulis oleh Dr. Michael Brown sendiri. Ini dipublikasikan 30 September 2015 jam 7.31, ya. Nah, namanya adalah Joan Chinkers, gitu. Jadi beliau adalah seorang wanita berkebangsaan Rusia, jadi berdarah Yahudi. Nah, setelah melihat bagaimana Rabbi Tovia Singer itu kewalahan dalam melayani debat dengan Dr. Brown ini, makanya imannya jadi goyah dan beliau ini memutuskan untuk menerima Yesus, gitu. Jadi haleluya, kalau kebenaran ini ditegakkan dan memang ada orang-orang berpendidikan, bukan hanya rohaniawan tapi sarjanawan, ya, yang juga mempelajari kitab suci, yang mencoba mempertahankan dan menjawab, ya, segala tuduhan terhadap iman Kristen. Nah, untuk itulah kita ada di dalam komunitas CIA ini. Jadi semoga tujuan kita ini bisa terwujud, ya, saudara-saudara, dari komunitas ini. Oke, ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Oke. Oh iya, bagaimana nih Kak Edo? Apakah pertanyaannya telah dijawab? Ya, makasih banyak. Terima kasih, Tuhan berkati. Baiklah, Romo, ini ada 3 orang nih yang bertanya. Kita satu-satu dulu kita buka, ya, Romo, ya. Baik. Baiklah, kepada Nabi penutup bisa buka mic-nya dan berikan pertanyaan atau menambahkan. Persilahkan. Ya, Shalom Alaikum sama Sia. Shalom. Saya ingin tahu kalau menurut Romo ini kan ada Messianic Jews, ya, atau Messianic Judaism. Nah, kira-kira diperkenankan nggak tentang kitab Talmud maupun Midrash gitu? Karena tahu saya itu mereka itu memakai Talmud dan Midrash, padahal dalam kekristenan itu atau pengikut Yesus itu
tidak diperkenankan mengikuti Talmud maupun Midrash. Nah, menurut tanggapan Romo gimana? Cuma itu aja sih. Baik. Terima kasih. Apakah saudara-saudara Messianic Jews juga memakai Talmud atau Midrash gitu ya? Ya. Iya. Baik. Jawabannya adalah mereka memilah-milah ya. Perlu dipahami kalau di dalam kehidupan mereka sebelum menerima Yesus sebagai Mesias ya, Tuhan dan juru selamat ya, mereka itu mempelajari berbagai ajaran Yahudi ini gitu ya, termasuk Talmudnya. Dan di dalam Talmud ya, itu ada yang sesuai dengan ajaran kekristenan juga, tapi banyak yang bertentangan juga gitu loh. Tentunya yang bertentangan inilah yang ditolak gitu ya. Ada di dalam Talmud yang kita sama-sama sudah pelajari di grup ini, Adam tingginya sampai selangit, lalu Adam juga melakukan seks dengan berbagai binatang termasuk binatang liar sebelum dia mendapatkan Hawa sebagai pasangannya. Nah, hal-hal seperti ini tuh tidak pernah ada di dalam ajaran Messianic Jews. Gitu. Kalau saudara lihat ya, bagaimana saudara-saudara Messianic Jews ini juga menentang ajaran Tovia Singer, mereka juga melihat di dalam Talmud-Talmud tersebut dan mereka menjabarkannya gitu. Jadi Talmud itu sebenarnya adalah ajaran lisan yang menjelaskan isi Torah. Nah, ajaran lisan ini dijelaskan lagi gitu ya oleh saudara-saudara Messianic Jews. Ya, sebenarnya ada di dalam ajaran-ajaran Yahudi ini yang sebenarnya ya, ingin menjelaskan kalau Yesus itu adalah sang Mesias ya, baik itu ada di dalam Torah maupun itu ada di dalam Talmud ya. Nah, semua tuduhan dari Tovia Singer atau mereka yang ingin membendung ya gerakan Yahudi yang kembali kepada perjanjian baru ini itu sudah dibantah ya oleh para rabi Messianic Jews. Saya sangat sarankan saudara-saudara coba membuka website One for Israel ya. Itu ada di website, ada juga di YouTube. Nah, di situ ada banyak kesaksian dan pengajaran bagaimana mereka counter ajaran-ajaran anti Messianik ini. Demikian. Oke, bagaimana dengan saudara Nabi penutup? Apakah pertanyaannya telah dijawab? Ya, mantap. Dan itu pun saya sih secara pribadi emang menentang dengan ajaran Talmud maupun Midrash. Karena di dalamnya itu bertentangan. Bahkan itu nggak konsisten apa yang dijelaskan di dalam Tanakh. Gitu. Ya. Terima kasih ya Nabi penutup. Oke, ada 2 orang lagi yang mau bertanya. Kita buka dari teolog konseptual, bisa membuka mic-nya, Pak? Iya. Salam untuk semua. Shalom. Iya. Jadi gini, kalau kita lihat kan komunitas Yahudi juga kan ada di Indonesia, ya gitu. Nah, tapi memang kita lihat ya perkembangannya pun cenderung tidak meningkat kan seperti itu. Nah, itu terus juga saya mau yang saya mau tanya seperti ini. Apa Mas Aldo? Bagaimana dengan ada kelompok atau beberapa orang itu yang mengatasnamakan dia Yahudi Samaritan? Nah, seperti itu. Apakah ada dalam sejarah Yahudi bahwa Samaritan itu disebut Yahudi gitu? Yahudi Samaritan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya tidak ada istilah Yahudi Samaritan, ya. Yahudi adalah Yahudi, Samaritan adalah Samaritan, ya. Saya pernah melihat YouTube ya dari diskusi
saudara kita, rekan kita yang kita sama-sama tahu lah, mengatasnamakan kaum Samaritan. Tapi ya, judul videonya itu Yahudi vs Kristen. Nah, sebenarnya ini salah paham ya. Banyak saudara-saudara muslim yang tidak tahu secara detail sejarah Israel ya. Jadi Israel ya itu terpecah dua ya sejak zamannya Salomo ya. Anaknya Salomo jadi udah terpecah. Jadi karena politik internal di dalam kekuasaan kerajaan itu sendiri. Begitu terpecah ya, yang utara itu fokusnya peribadatan di kaum Gerizim. Sementara yang selatan ya, itu adalah kaum Yehuda. Ya, kaum Yehuda fokus peribadatannya di Bait Suci Yerusalem. Jadi ini memang sudah berbeda. Bedanya dari kitabnya aja sudah berbeda ya. Kalau orang Samaritan ini ya itu punya kitab namanya Samaritan Pentateuch atau Torah Samaritan. Jadi ada 5 kitab ya. Kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Hanya itu aja. Sementara orang Yahudi ya, mereka punya kitab Masoretik. Ya. Punya kitab Masoretik. Yang pertama-tama sebenarnya itu ditulis oleh si Ezra dan kawan-kawan ya setelah kepulangan mereka dari Babilonia. Namun naskah-naskahnya itu lost ya, sudah hancur. Lalu disalin lagi. Sempat disalin gitu ya, sebelum hancur. Nah, di abad 1 disalin ternyata itu juga lost, hancur. Nah, sebelum itu hancur disalin gitu kan, sempat disalin oleh kaum, kemudian dipelihara oleh kaum Masoret. Kaum Masoret adalah Yahudi yang tidak menerima Yesus tentunya ya. Mereka itu hidup di abad 7, 8, 9, ya, 10 ya. Mereka menghasilkan kitab yang disebut Masoretik. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan ada kitab atau naskah Aleppo Codex itu adalah produk dari mereka ya, Masoretic Text. Jadi Masoretic Text ini kitabnya itu lebih banyak daripada Samaritan ya. Ada Torah itu sendiri ya, ada kitab-kitab nabi dan tulisan-tulisan yang lainnya. Makanya Tanakh, Torah, Neviim, Ketuvim gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan ya Torah Samaritan dan Torah di dalam Masoretik ini sendiri, menurut riset dari Benjamin Sedaka, beliau adalah seorang profesor dari Hebrew University dan leader atau pemimpin kaum Samaritan. Kalau dibandingkan kedua Torah ini, itu ternyata memiliki perbedaan perbedaan teks dalam naskah. Ya, ada 6.000 perbedaan teks. Itu sangat banyak. Ya, dari 6.000 itu dibagi 2 kelompok. Ya, ada perbedaan minor dan perbedaan mayor. Kalau minor itu ya mungkin ada kata yang hilang satu gitu ya, atau urutannya berbeda gitu ya. Tapi kalau artinya sudah berbeda, itu juga ada. Jadi setengah-setengah. Jadi kalau dibilang apakah sama, ajarannya itu sangat berbeda. Gitu ya. Nah, kaum Samaritan ini jumlahnya kalau saya lihat ada data, mohon maaf saya tidak siapkan datanya pada saat ini, tapi saya pernah baca ya, tahun 2018 yang lalu mereka ini cuma ada 810 orang yang ada di sana gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia yang ngaku-ngaku Samaritan ya, itu perlu ditanyakan ya. Itu perlu ditanyakan. Karena ini kaum sangat apa ya? Tidak terbuka terhadap umum dan menjadi menjadi sasaran ya. Karena gini, orang-orang muslim yang
yang tidak menyukai orang Yahudi, itu mereka berpikir orang Samaritan ini adalah orang Yahudi, jadi dimusuhin sama orang-orang Muslim. Tetapi sama orang Yahudi juga dimusuhin, jadi mereka terjepit gitu ya. Ya, kasihan kan, udah jumlahnya sedikit juga terjepit gitu. Yang lebih banyak adalah orang-orang Yahudi ya, di berbagai negara itu ada. Di Indonesia memang saya perhatikan komunitas-komunitasnya itu ada gitu. Tapi kalau Samaritan ini yang saya perhatikan ya ada cuma satu orang yang ngaku-ngaku saja ya. Padahal untuk masuk ke dalam bilangan Samaritan ini ya, kembali lagi ke Torah. Ya, kembali lagi ke Torah ya. Orang Israel kuno ya, termasuk orang Samaritan ini ya, mereka itu dilarang untuk istilahnya mengawini bangsa yang lain ya. Harus mengawini bangsanya sendiri, sukunya sendiri ya, supaya mereka bisa meneruskan ajaran itu dengan baik gitu. Mereka tidak mengajarkan untuk convert ya, membuat bangsa lain convert gitu ke dalam jemaahnya. Jadi kalau ada orang Indonesia yang ngaku-ngaku ya, dia bisa aja menjadi bilangan orang-orang Samaritan kalau dia ini perempuan. Jadi ditaksir sama orang Samaritan laki-laki. Nah, menurut hukum yang saya pelajari ya, kalaupun dulu tidak diperbolehkan di dalam Torah, tapi karena sekarang ini jumlah laki-laki itu lebih banyak daripada jumlah perempuan di dalam bilangan Samaritan ini, jadi yang laki-laki itu diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita bangsa yang lain. Gitu ya. Tapi prioritasnya adalah wanita yang ada di dalam ini, di dalam bangsa ini. Gitu. Nah, kalau ada orang Indonesia ngaku-ngaku, nah itu tanda tanya gitu kan. Kan orang Samaritan ini tidak membuat convert, tidak ada penginjilan gitu ya. Dan kalau dia laki-laki ya, sebenarnya kalau dia perempuan dia make sense kalau dia menikahi gitu kan. Mungkin ditaksir gitu sama perempuan sama laki-laki di sana ya. Lalu menikah. Nah, orang wanita Indonesia ini bisa jadi kaum Samaritan, mengikuti budaya tradisi di sana, pindah agama. Jadi, tapi kalau laki-laki sekali lagi itu tanda tanya. Itu yang bisa saya jelaskan. Oke, Mas Ado. Berarti gini, berarti kitabnya Samaritan dengan kitabnya Yahudi atau Taurat itu sama persis, atau kitabnya Samaritan itu justru lebih pendek daripada kitab Taurat gitu? Lebih pendek. Oh, lebih pendek ya. Berarti ada yang dipotong ya, yang tidak dimasukkan di dalam kitabnya Samaritan. Ya. Jadi kaum Samaritan itu nggak ada, jadi cuma punya Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Cuma itu aja. Yang lainnya nggak ada. Itu Samaritan. Tapi isinya persis sama dengan 5 kitab Musa. Enggak. Yang dipegang sama saudara-saudara Yahudi itu tadi ada 6.000 perbedaan teks. Oh, 6.000. Ya. Nah, makanya ya kalau di sini mereka terkesannya sama pengajarannya. Sebenarnya enggak. Mereka itu di sana bermusuhan dan saling klaim yang paling benar. Gitu. Jadi kalau di sini ada istilahnya, kita lihat ada perdamaian di antara mereka, itulah buah-buah dari pelayanan Yesus. Yesus mengajarkan kedamaian. Nah, kita lihat mereka berdamai di Indonesia. Gitu ya. Puji Tuhan, benar sekali. Karena Yesus. Jangan sampai di sana bermusuhan, di sini juga gontok-gontokan gitu. Jadi damai, nggak apa-apa musuhin kita nggak apa-apa. Yang penting kalian berdamai di sini ya. Baru di ini Romo, baru di dunia Zoom itu Yahudi gabung dengan saudara sebelah. Yes, gitu. Iya. Jadi ini perlu jadi kesaksian baik ya, supaya Yahudi dan Samaritan di sana juga ngikutin mereka ini gitu ya. Iya.
nggak apa-apa gitu kan. Ini kenapa? Karena Yesus gitu ya, nggak apa-apa. Ya, itulah hebatnya dunia Zoom itu. Jadi Yes. Yahudi sama Samaritan aja bisa bergabung, Yahudi sama saudara sebelah pun bisa bergabung gitu. Oh yes, itu juga benar Di ya. sana tidak bisa bergabung gitu. Ya, Oke, terima kasih Mas Aldo. Memberkati. Iya. Lanjut. Bagaimana Pak teori konseptual? Apakah pertanyaan telah dijawab? Ya, sudah. Lanjut. Oke. Baiklah, pertanyaan terakhir nih Romo dari Domba Kecil nih. Silahkan Domba Kecil membuka mic-nya. Shalom Romo, salam semuanya. ya shalom. Jadi segan aku, iya mau tanya jadi segan ini gara-gara ada perdamaian tadi. Puji Tuhan ada kedamaian dari mereka semua. Ya ini maaf ya kalau aku pertanyaannya di luar perdamaian. Ini kenapa tadi kan aku mendengarkan Romo bilang Yahudi di Israel itu suka sering meludahi orang Kristen. Memang ada intimidasi kan dari Kristen atau gimana? Maaf tadi terputus ya, saya kurang jelas. Bisa diulang lagi Kak Domba Kecil pertanyaannya? Ya. Pertanyaan gini. Kenapa orang Yahudi di Israel sering meludahi Kristen? Dan ada katanya gereja dibakar oleh seorang rabi. Dengar Pak? Ya. Dengar kamu? Ya. Itu aja. Meludahi aja yang tentang meludahi Kristen, orang Kristen. Baik. Jadi gini saudara-saudara, yang ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau saudara-saudara perhatikan dalam sejarah, asal muasalnya agama Israel ini yang didirikan, yang dibangun oleh Musa, itu adalah agama monoteis ya. Kalau agama-agama di luar Israel pada saat itu ya, itu agama politeis. Ini berbeda. Kalau agama politeis itu misalnya gini ya, papa, mama, anak-anaknya berbeda agama. Jadi papanya punya 10 dewa yang disembah, maminya punya 9. Anak-anaknya ada yang 2, ada yang 3 ya, dan ini beda-beda. Terus suatu saat nih anaknya pindah lagi ya, dari tadi 3 jadi 5 gitu ya. Itu nggak masalah. Itu adalah sikap toleransi yang dikembangkan di agama politeis. Memang seperti itu ya. Hari ini ke kuil A, nyembah di situ ya. Terus besoknya di kuil B, itu sembah lagi. Nah, kehidupan seperti ini tidak ada di dalam ajaran Musa. Ajaran Musa ya menjelaskan agama, ajaran itu satu, Tuhannya satu, imamatnya Lewi Harun. Ya. Terus jemaat yang lain, suku-suku yang lain ya menyembah Adonai ini, Hashem ini dengan perantaraan imam-imam ini. Di mana di kemah suci. Jadi nggak ada istilahnya di keluarga itu anaknya menyembah yang lain, ya Tuhan yang lain, sesembahannya anaknya yang sulung, nyembah dewa yang lain, istrinya juga yang lain. Enggak, itu memang didesain satu gitu. Tadi ada ayat yang sudah saya sampaikan, Ulangan 13 ayat 6 sampai 12 gitu. Ini yang menjelaskan kalau misalnya ada anaknya gitu ya, dia murtad terus ngajak-ngajak saudaranya untuk ikut murtad gitu ya. Hukumannya adalah anak yang murtad ini, yang ngajak-ngajak ini, itu dibunuh. Itu hukumannya, dirajam. Ya, tidak ada kata toleransi ya di dalam ajaran Musa. Nah, makanya jangan heran gitu ya. Orang-orang Messianic Judaism ya, ini mereka menginjil itu di jalan-jalan. Kan tadi kan udah ada ya di televisi kan, medianya diberantas gitu ya. Tapi Messianic Judaism dan orang-orang Kristen ini terus melakukannya. Melalui media-media sosial
dan juga di jalan-jalan, ya. Terutama Messianic Judaism ini, Messianic Jews. Itu di jalan-jalan itu mereka nginjil, kasih traktat, ya, bagi diskusi seperti itu. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi gregetan gitu kan. Di dalam hukum mereka, orang-orang Yahudi ini itu harus dibunuh, harus dirajam. Namun ya, karena tidak ada Sanhedrin lagi, kan nggak ada pengadilan agama lagi, itu sudah punah pengadilan agama mereka sejak abad 5, 425, pemimpinnya adalah Gamaliel ke-6. Setelah itu udah nggak ada penerusnya, nggak ada lagi kaum Sanhedrin, tidak ada lagi pengadilan agama Yahudi. Sehingga ini orang-orang yang melanggar Torah, yang mereka anggap melanggar, ya, yang menarik-narik, ayo kamu pindah ke Mesianik, ya, menyembah Yesus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu kan gregetan kan mereka kan. Kalau mau dibunuh itu mereka masuk penjara karena ada undang-undang di pemerintahan Israel sekarang. Nah, karena mereka takut di penjara gitu, ya mereka melakukan persekusi ini. Yang meludahi itu hal yang wajar. Ada banyak kasus ini yang kita bisa lihat terjadi dari tahun ke tahun. Saudara bisa menangkap ini apa yang saya jelaskan. Gini, cuma tambahan ntar aja. Jadi kalau umpamanya saya nih orang Yahudi nih, ketemu orang Mesianik atau Kristen, saya meludahi mereka, itu nggak ada hukum di Israel ya untuk meludahi orang. Kalau saya perhatikan, ada artikel ya, itu sempat dilaporkan ya oleh orang Kristen yang merasa ini sudah melanggar hukum, gitu ya. Lalu di pengadilan itu orang Yahudi ini diingatkan sama hakim untuk tidak melakukannya lagi. Itu ada artikelnya. Namun apakah itu sampai di penjara atau tidak, ya, itu saya kurang jelas. Saya mesti cek lagi datanya. Tapi memang saya perhatikan tidak ada tindakan hukum yang tegas gitu ya, sehingga ini terus berlangsung. Oke, itu aja. Terima kasih Romo. Oh ya, sama-sama. Halo. Bagaimana Kak Domba Kecil? Pertanyaannya telah dijawab. Sudah. Terima kasih. Oke. Kita udah di penghujung acara ya Romo ya. Kayaknya nggak ada lagi yang bertanya nih Romo. Ya. Saya bisa bertanya lagi? Oh boleh, silakan. Kayaknya banyak banget yang semangat ini Romo. Iya. Dipersilakan Pak. Supaya juga nambah wawasan bagi yang mendengarkannya. Ini dalam Yahudi itu ada berapa nabi mereka? Ada banyak ya, sampai Malayaki. Saya nggak hafal ya, ada banyak. Ya, apakah gini? Apakah Adam itu disebut mereka nabi? Apakah Nuh itu disebut mereka nabi? Apakah Abraham itu disebut mereka nabi? Bagi bangsa Yahudi. Saya mesti cek lagi ya. Ini agak menyimpang dari topik kita, tapi yang saya tahu Adam itu tidak disebut nabi. Ya. Ya, yang lainnya saya mesti cek lagi. Oke. Iya. Jadi memang ya yang saya tahu juga sih bahwa ya mulai dari kalau saya sih Musa sampai ke Malayaki itu ya pasti agama mereka agama Yahudi gitu. Ya. Kan gitu. Iya, bukan agama seberang kan gitu. Ya jelas ya kalau memang dia beragama Yahudi berarti dia melaksanakan ada istiadat dan juga ibadahnya Yahudi kan gitu. Saya setuju. Oke. Makasih. Saudara-saudara perlu diperhatikan gini ya. Arti kata nabi di dalam Yahudi dan di dalam Kristen itu sama. Maknanya sama. Tapi kalau saudara-saudara perhatikan ya, maknanya
ini berbeda di dalam literatur Islam. Ya. Ada perbedaan makna antara nabi di dalam Yahudi sama di dalam Islam. Jadi nggak bisa dibandingkan apple sama apple. Nah, banyak yang belum memahami ini. Saya perhatikan ya, baik Muslim maupun saudara-saudara Kristen. Gitu. Kalau di dalam Yahudi maupun Kristen, kata nabi ya, itu dari nabi ya, itu artinya adalah penyambung lidah dari Tuhan atau penyampai pesan. Jadi nabi yang menyampaikan pesan itu tugasnya. Ya, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Ya. Nah, kalau di dalam Muslim ya, ada nabi ya yang yang tidak perlu menyampaikan pesan itu dan yang harus menyampaikan pesan. Nah, ini berbeda gitu ya. Ini berbeda. Gitu. Lalu ada istilah ya, rasul itu adalah nabi di dalam Islam. Sementara di dalam Yahudi tidak ada istilah rasul, tidak ada istilah utusan. Yang ada istilah rasul itu di dalam kekristenan. Terus ya, di dalam Islam ya, ini terjadi perdebatan. Apakah perempuan itu nabi atau tidak? Jadi ada yang bilang nabi itu boleh perempuan, ada yang bilang tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Sementara di dalam Judaism dan Kristen, laki-laki perempuan bisa menjadi nabi. Gitu. Ini sebagai tambahan pengajaran pada malam hari ini. Maaf, Romo. Ya Kak, dipersilakan. Ada yang ingin ditanya atau menanggapi Kak? Di dalam Islam juga ada tuh evangelis, penginjil. Yang namanya Yonatan Nandar. Jadi ada jabatan baru yaitu evangelis. Gimana tuh, Romo? Ya, silakan Romo. Ya, saudara Nandar itu teman saya juga ya, teman baik. Ya, kalau dia mau pakai titel itu tidak ada undang-undang yang melarang ya. Mau dia bilang nabi, rasul ya, mau dia bilang dirinya adalah uskup, gembala, penginjil, tidak melanggar undang-undang apapun ya. Kita menghormatinya. Namun di dalam kekristenan kita tahu ya, itu adalah jawatan yang melekat kepada jemaat Kristen saja. Gitu. Jadi saudara-saudara mesti pahami ya, di abad 1 Paulus itu sudah menjelaskan ada 5 jawatan di dalam jemaat. Ini di dalam jemaat. Kalau di luar jemaat tidak ada gitu ya. Jadi mulai dari gembala atau uskup ya, lalu ada nabi ya, ada guru, ada penginjil, pengajar ya. Ini mesti dipahami ya. Saya bisa breakdown, cuma agak lama ya kalau saya breakdown ini satu-satu, tapi intinya adalah ini adalah nama-nama jawatan yang ada di dalam jemaat kita gitu. Saya pikir saudara Nandar itu mengklaim dirinya seorang evangelis itu untuk ini ya, marketing ya. Membedakan dia dengan para pendakwa muslim lainnya gitu ya. Terima kasih. Oke, Romo. Bagaimana evangelis Yonatan Nandar? Apakah pertanyaannya telah dijawab? Oh, terima kasih banyak, Romo. Spiderman. Iya. Oh ya Romo, ini udah di penghujung acara. Apakah kita menutup sesi ini atau masih meminta tanggapan teman-teman lagi? Nah, terserah moderator. Oh, oke. Karena ini memang udah waktunya
ini ya, udah sesuai dengan schedule. Ya. Kita menutup untuk hari ini dengan doa penutup. Romo bersedia untuk doa penutup kembali, Romo? Oh, saya bersedia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami sudah berdiskusi bagaimana Sang Putra telah lahir menjadi Mesias, Juru Selamat, Tuhan yang menjadi manusia, menjadi pengajar moralitas bagi kami. Dampaknya adalah Yahudi terbelah dua di abad 1, lalu yang memilih untuk menolak Sang Putra, keturunan mereka di abad 19, abad 20, abad 21 berbondong-bondong untuk kembali menerima Sang Putra menjadi Mesias mereka. Bapa di surga, kami berdoa supaya apa yang dilakukan oleh para pengajar, terutama oleh saudara-saudara Mesianik Jews, untuk membuka tabir kepada saudara-saudara Yahudi lainnya itu bisa efektif. Ya, Tuhan sertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya lebih banyak saudara-saudara Yahudi yang diselamatkan, menerima Yesus, Yeshua Mesiha sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pulihkanlah bangsa Israel. Tuhan, terima kasih atas pengajaran pada malam hari ini. Ajarkan kami, para apologet, para pengajar, untuk lebih lagi mendalami data-data sejarah, belajar kebenaran Alkitab, firman-Mu, supaya kami lagi diperlengkapi sebagai alat-Mu di akhir zaman ini. Kami juga khusus berdoa untuk komunitas CIA. Semoga tujuan adanya komunitas ini berhasil. Kebenaran-Mu ini semakin disiarkan, banyak orang dipulihkan. Di dalam nama Maran Yeshua Mesiha, Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman yang ada di Zoom dan teman-teman yang sedang menonton saat ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua dari Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, untuk menebus kita, untuk menjadikan kita mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menutup sesi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Udah ada sesi bebas ini, udah selesai.